Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertama kali kita ketemu dan ini juga merupakan materi kuliah untuk sistem lingkungan industri, yang mana saya di sini melanjutkan dari materi yang akan diberikan oleh Prof. Bambang. Untuk itu, maka di sini kita akan berbicara berkenaan dengan ekologi industri, yang mana ekologi industri itu merupakan interaksi antara sistem industri dengan alam sekitarnya. Nah, sehingga dalam artian di sini bahwa dalam ekologi industri atau dalam sistem lingkungan industri itu sendiri itu berkenaan dengan keseimbangan antara industri yang ada dengan alam sekitarnya. Nah, sehingga di sini diperlukan sesuatu hal yang mana tidak sebuah industri akan dikatakan dia green industry jika memperhatikan dari keberadaan alam itu sendiri. Nah, itu yang dikatakan dalam garis besar dalam sistem lingkungan industri. Nah, sehingga dalam ekologi industri kita harus berbicara tentang ekologi itu sendiri. Apa ekologi industri itu? Next, Desti. Nah, di sini isi kuliah yang ada, kita akan berbicara tentang latar belakang, tujuan ekologi industri, dan konsep recording in progress kepada kunci itu sendiri. Nah, next. Nah, kalau kita sebagai contoh, ini sebagai contoh kita lihat agar kalian nanti dapat memahami apa itu ekologi industri. Pertama, kita berbicara tentang ekologi industri berkenaan dengan perkebunan tebu. Untuk sementara kita berkenaan industri yang menghasilkan dari bahan mentah yaitu tebu akan menjadi gula. Nah, di sini perkebunan tebu, jika kita ingin mendirikan industri gula atau apapun itu yang berkenaan dengan tebu, maka di sini kita harus menyediakan lahan tebu. Kemudian tebu akan dibawa ke dalam pabrik gula, akan menghasilkan gula. Sementara limbahnya itu sendiri akan menghasilkan molase, kemudian lumpur, kemudian bagas. Ada tiga unsur yang limbah yang dipakai oleh pabrik gula. Nah, pada molase sendiri akan diolah oleh pabrik alkohol, yang mana akan berubah menjadi alkohol. Residu alkohol akan dibawa ke pabrik pupuk untuk diolah menjadi pupuk. Nah, di sini terjadi bentuk interaksi antara pabrik pupuk dengan perkebunan tebu. Pabrik pupuk akan memberikan hasil pupuk dan akan kembali ke perkebunan tebu sebagai pupuk. Nah, itu pada molase. Kemudian pada lumpur. Pada lumpur, gula itu menghasilkan lumpur dan lumpur akan dibawa ke pabrik semen. Nah, pabrik semen disinilah yang akan mengubah lumpur menjadi semen. Ada unsur-unsur tertentu yang diperlukan oleh semen dari lumpur tersebut. Maka sebagai bahan bantuan atau tambahan pada pabrik semen. Nah, itu pada semen dan hasilnya adalah semen. Kemudian pada bagas ini merupakan bentuk serat daripada tebu itu sendiri, yaitu akan dibawa ke pulp atau kertas. Nah, di sini akan menghasilkan limbah air atau air limbah, yang mana air limbah itu akan dibuang. Kemudian yang kedua akan menghasilkan pulp, maka di sini pulp akan dibawa ke pabrik kertas dan diolah menjadi kertas. Kemudian pulp pula, maka di sini ada black liquid. Maka di sini alkali recovery, yang mana alkali recovery ini akan berupa lumpur putih dan juga akan dibawa ke pabrik semen dan ubah sebagai bahan tambahan pada semen itu sendiri, unsur tambahannya. Nah, sehingga selanjutnya pada alkali recovery ini akan menjadi logam alkali yang akan kembali lagi ke pabrik pulp.
Nah, di sini terus terjadi adanya sirkulasi daripada limbah itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan dalam ekologi industri. Nah, sehingga segala sesuatu tidak akan merugikan seminimal mungkin merugikan alam, tapi juga semaksimal mungkin dipergunakan untuk atau semaksimal mungkin tidak terjadi kerusakan pada alam. Nah, ini yang diinginkan dalam ekologi industri. Nah, selanjutnya, next. Pada contoh kedua, next. Nah, pada contoh kedua, di sini kita akan berbicara pada industri pabrik bioetanol, yang mana di sini adalah sama yang tadi, yaitu kawasan industri pertanian tebu, yang mana akan menghasilkan industri gula, dan seterusnya, dan akhirnya akan kembali menjadi limbah yang ramah lingkungan. Ini tujuan utama daripada ekologi industri. Nah, seperti itu. Nah, hal ini patut dipahami, dan ini pula yang harus dimengerti di dalam mahasiswa teknik industri untuk di dalam memberikan tambahan wacana atau wawasan di dalam kita nanti merancang daripada sebuah desain untuk desain pabrik itu sendiri. Nah, next. Nah, sekarang setelah saya beri gambar tentang ekologi industri, maka di sini saya akan berbicara berkenaan dengan latar belakang ekologi industri. Pertama, sebuah pendekatan analisis sistem tingkat tinggi untuk membingkai interaksi antara sistem industri dan sistem alam. Apa maksudnya? Dalam hal ini harus ada keseimbangan antara sistem industri dan sistem alam. Keseimbangan itu sangat diperlukan, dan keseimbangan itulah yang akan memberikan kelestarian pada lingkungan. Nah, di sini maka pendekatan analisis sistem tingkat tinggi sangat diperlukan sekali. Nah, itu pada latar belakangnya. Kemudian kedua, ekologi industri mempelajari interaksi fisika, kimia, dan biologi dan hubungannya satu sama lain dalam kedua sistem atau masing-masing sistem industri dan ekologi. Nah, kenapa demikian? Memang dasar dari ekologi industri demikian. Kita harus tahu dasar fisika, kita harus tahu dasar kimia, dan kita juga harus tahu dasar biologinya. Karena ketiga itulah yang diperlukan untuk mengetahui apa itu sebenarnya dalam sistem lingkungan industri. Apa? Karena kalau kita berbicara tentang sistem lingkungan industri, itu ada tiga faktor. Pertama, kita berbicara tentang biotik. Kedua, kita berbicara tentang abiotik. Yang ketiga, kita berbicara tentang ekosistem dan sistem ekonomi sosial dan budaya. Nah, itu sistem ekonomi sosial dan budaya, ada tiga unsur. Nah, sehingga maka di sini ketiga-tiganya harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Itu yang dikatakan interaksi antara fisika, kimia, dan biologi. Kalau kita berbicara tentang fisika, maka di sini adalah biotik, kimia, juga biotik. Kemudian kalau kalau kita fisika dan kimia kita adalah abiotik, dan kita kalau bicara dengan biologi maka kita adalah bicara tentang biotik. Nah, untuk mengelola itu semua maka adalah sistem ekonomi sosial dan budaya. Itu untuk mengelola dari abiotik dan biotik. Ini pada dasarnya interaksi antara tiga fisika, kimia, dan biologi. Nah, kemudian pada fundamental ekologi industri sendiri adalah identifikasi dan pelacakan aliran material dan energi termasuk transformasi pembuangan dari sistem industri ke sistem alam, sehingga bisa diidentifikasi dampak negatifnya kepada lingkungan. Nah, itu latar belakangnya. Demikian. Dari hal ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Belum ada, Pak. Belum ada? Yang lainnya? Jalannya ada? Belum ada, Bapak. Belum ada. Baik, kita lanjut. Next. Definisi ekologi industri. Sebuah sistem tinjauan interaksi antara sistem industri dan biologi. Siapa yang bisa yang bisa menerjemahkan ini? Kira-kira bagaimana? Saya kalikan. Sebuah sistem tinjauan interaksi antara sistem industri dan biologi. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana pengertian ini?
Halo. Sebuah sistem tinjauan interaksi antara sistem industri dan biologi. Halo, gimana? Izin menjawab boleh, Pak? Silakan. Jadi itu sistem yang meninjau interaksi antara sistem industri dan biologi. Jadi kayak dampaknya gitu bukan, Pak? Dampaknya si sistem industri ke biologi itu kan makhluk-makhluk hidup di sekitar sistem industri itu. Seperti itu bukan, Pak, kira-kira? Bukan, kamu jangan minta pendapat saya, bagaimana pendapat kamu? Ya menurut pendapat saya kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi Baik. sistem tinjauan antara si industri ini dengan makhluk hidup di sekitar industri itu. Baik. Bagus. Ada lagi yang bisa memperbaiki ataupun menyempurnakan ataupun lebih detail lagi? Izin coba menjawab, Pak. Silakan, Mungkin Raffi. kalau ekologi industri kan sebuah sistem tadi. Mungkin yang jadi ekologi industri itu jadi sistemnya yang menjembatani antara sistem industri dengan biologi itu, Pak. Supaya sistem industrinya itu nggak rusak lingkungan gitu mungkin. Kalau hubungannya dengan biologi. Jadi yang menjembatani antara kedua itu mungkin, Pak. Ya. Ada lagi? Tadi Raffi sudah menjawab. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik, tadi sudah saya singgung bahwa dalam sistem lingkungan industri ada tiga unsur, yaitu abiotik, biotik, dan ekosistem, ekonomi, sistem, dan budaya. Ekonomi, sistem, dan budaya itu adalah mengelola. Ekonomi, sistem, dan budaya itu adalah merupakan bentuk dari alam. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang tinjauan interaksi antara sistem industri dan biologi, maka di sini adalah sebuah industri secara keseluruhan tiga unsur. Kemudian di dalam di dalam ketiga itu harus ada interaksinya antara sistem industri dan biologi. Nah, antara sistem industri dan biologi ini dikatakan adalah ekologi industri. Itu yang dimaksudkan. Interaksinya di mana? Interaksi yaitu bahwa dalam sistem industri jangan mengabaikan tentang berkenaan dengan sistem lingkungan industri atau sistem lingkungannya. Itu dalam industri itu sendiri. Nah, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga, kemudian keseimbangan alam tetap terjaga, dan limbah-limbah yang ada dari industri itu sendiri dapat diuraikan sehingga akan memberikan suatu dampak minimal mengurangi dampak lingkungan, maksimal memberi suatu dampak yang lebih bermanfaat bagi lingkungan. Itu yang dimaksudkan. Nah, sehingga memang benar dari apa yang dua rekan kalian tadi, bahwa ada tinjauan berkenaan dengan biologinya, yaitu alamnya. Kalau udah biologi, di sini ada unsur alam yang makhluk hidup yang ada di alam itu sendiri. Nah, itu yang berkenaan dengan apa namanya, dengan sistem lingkungan industri. Terus kemudian kalau kita melihat lagi pada yang kedua, yaitu studi tentang aliran material dan energi beserta transformasinya. Nah, ini bagaimana pengertiannya? Adam bisa menjawab. Studi tentang aliran material dan energi beserta transformasinya. Tadi kita berbicara interaksi antara sistem industri dan biologi. Nah, sekarang ada aliran material, energi, dan transformasinya. Kan kalian udah belajar pengantar teknik industri kan? Sudah kan? Bapak. Pengantar teknik industri, sudah kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang dari situ bisa kalian kembangkan maksud daripada poin kedua. Studi tentang aliran material dan energi beserta transformasinya. Bagaimana pengertiannya? Izin menjawab lagi boleh nggak, Pak? Silakan. Jadi di sini kita belajar tentang materialnya itu apa, terus energi yang digunakan apa, sama
transformasi energi itu apa? Terus kemudian dikaitkan dengan ekologi industrinya di mana? Jadi biar aman nih, misalnya materialnya yang aman untuk kan pas poin pertama tuh dijelasin ya. Jadi sistem tinjauan interaksi antara sistem industri dan biologi. Nah, kita di sini juga belajar kayak material yang aman tuh apa sih buat industri, sama energi yang aman tuh apa. Kan ada beberapa material yang tidak aman. Kurang lebih menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Terus kalau transformasinya berupa apa? Transformasi itu bisa jadi penangkapan saya kayak misalnya dari benda padat ke benda cair, Terus atau kemudian benda cair ke benda gas gitu, Pak. Apakah kurang lebih seperti itu, Pak? baik. Ada lagi? Ada lagi? Ya, nggak ada. Baik. Yang rekan kalian sampaikan, silakan Faktur. Iya, silakan. Oke, ada lagi? Oh, sudah. Ada yang mau memberi apa? Pengertian yang lain? Dari baik saya tambahkan. Dari yang dijelaskan oleh rekan kalian, dua orang rekan kalian itu pada dasarnya keduanya ada benar. Makanya saya tanya tadi, kalian sudah belajar tentang teknik pengantar teknik industri belum? Sudah. Nah, maka di sini kalau kita melihat dari aliran material, maka dari awal bahan itu datang, dari awal di mana sumber itu berada, kemudian kita akan membawa ke lokasi di mana material akan diolah. Maka di sini adanya logistik. Dalam logik perpindahan tersebut, di sini juga harus dipikirkan bagaimana cara kita mengurangi limbah-limbah yang ada pada sistem transportasi itu sendiri, transportasinya. Itu harus kita pikirkan. Karena banyak sekali bukan hanya limbah, akan juga polusi-polusi yang ada, nah sehingga akan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Nah, itu pada perpindahan pola material. Kemudian pada saat di dalam pabrik itu sendiri, maka di sini material akan diubah. Kalau material akan diubah melalui proses aliran material dari bentuk A diubah jadi bentuk C, B jadi bentuk C. Dari proses stasiun A, stasiun B, stasiun C. Kemudian dalam proses selanjutnya ada proses D, E, dan seterusnya. Nah, perubahan itu akan memberikan bentuk penambahan energi, yang mana energi itu akan mengambil dari alam, kemudian akan disuntikkan pada pabrik sehingga akan menghasilkan barang yang diinginkan. Nah, energi ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita mengelola energi sehingga kita dapat menghemat energi. Mungkin ada aliran material yang bisa memanfaatkan gravitasi sebagai perpindahan aliran gravitasi. Nah, kita bisa mengurangi energi jika kita menggunakan gravitasi sebagai perpindahan material. Nah, gaya gravitasi ini yang kita perlukan. Itu juga mengurangi energi. Nah, kemudian hal-hal tersebutlah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa mengurangi segalanya, terutama energi, sehingga akan memberikan sebuah kenyamanan pada lingkungan atau kelestarian pada lingkungan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan studi aliran material dan energi beserta transformasinya. Transformasi ada perpindahan atau pengubahan daripada material dari sebelum ke sesudah pada tujuan. Itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan pada poin ketiga,
sebuah pendekatan multidisipliner. Nah, maksudnya apa? Poin ketiga. Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Sebuah pendekatan multidisipliner. Silakan. Ya, pendekatan. Kira-kira dalam benak kamu ilmu-ilmu apa aja yang mungkin diperlukan di sini? Fisika, kimia, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ya, itu termasuk pada biologi, ekologi pada dasarnya biologi. Apalagi ya, multidisipliner banyak di sini. Keteknikan bisa, sosial bisa, ekonomi bisa, dan lain sebagainya, kan itu. Ya kan? Kira-kira seperti itu kan? Nah, itu yang dimasukkan multidisipliner. Nah, sehingga di sini bukan hanya satu bidang yang dapat menyelesaikan, akan tapi memang diperlukan sebuah pendekatan tertentu yang memberikan suatu dampak positif terhadap lingkungan. Nah, itu. Nah, terus pada poin keempat, sebuah perubahan dari proses linear terbuka menjadi proses siklik tertutup, sehingga limbah suatu industri bisa menjadi sumber daya atau input industri lain. Gimana maksudnya? Coba Desti kembali ke contoh, Desti. Ke contoh. Nah, terus di atasnya. Ini Bapak. Di atasnya. Siapa yang berhasil memperoleh PDSI tahun 2021. Ya. Nah, di sini kira-kira termasuk sistem terbuka atau tertutup? Halo? Kira-kira ini termasuk sistem terbuka atau tertutup? Maka saya kembalikan ke contoh, agar kalian bisa membayangkan apa itu terbuka dan apa itu tertutup. Silakan. Ini tertutup ya maksudnya. Soalnya tidak, menurut saya ini termasuk tertutup karena tidak berhubungan dengan dengan lingkungan luar pabriknya gitu Pak. Jadi ini sekitar pabrik-pabrik saja. Jadi tidak berhubungan dengan orang luar atau yang lain-lain Pak. Ya. Lebih berbahaya manakah tertutup dan terbuka? Halo? Kira-kira menurut saya lebih berbahaya tertutup Pak, karena kita tidak tahu apa maksudnya ada kepentingan lain manusia, maksudnya orang luar tidak tahu ada kepentingan lain di dalam pabrik itu. Apakah pabrik itu kayak membuang limbahnya asal-asalan atau tidak, seperti itu Pak. Ya, cukup sampai itu aja. Masih ada tambahan? Menurut saya cukup Pak. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau memperbaiki dari pernyataan teman kalian? Halo. Ini cuma dua pilihan nih, terbuka dan tertutup. Halo. Baik.
Ya, saya akan apa namanya sedikit mengulas apa itu terbuka dan apa itu tertutup. Sistem industri yang terbuka, yang mana di sini itu adalah input, proses, dan output. Hanya itu. Dia tidak memikirkan kemana limbah itu akan dibuang dan kemana limbah itu akan diselesaikan. Tidak memikirkan. Yang dipikirkan itu adalah hanya keuntungan. Itu yang katakan sistem industri tertutup. Nah, sementara jadi agak terbalik tadi ya. Agak sebenarnya kamu apa yang kamu uraikan itu ada betulnya. Tapi saya terbalik. Terbuka tidak memikirkan tentang dampaknya, akan tapi dia lebih cenderung pada apa namanya keuntungan daripada sebuah perusahaan. Akan tapi kalau sistem tertutup itu dampak dari perkebunan tebu menjadi pabrik gula sudah langsung dialokasikan ke pabrik-pabrik selanjutnya, sehingga di sini limbah itu dapat diminimalkan dan dapat pula memberikan suatu tujuan untuk keselamatan lingkungan alam itu sendiri. Itu pada sistem tertutup. Nah, sehingga di sini pada pabrik tebu itu merupakan suatu bentuk industri yang sifatnya tertutup. Nah, limbah pada akhirnya itu hanya limbah air. Itu aja. Atau air limbah. Tapi limbah-limbah yang ada itu yang lainnya itu digunakan semaksimal mungkin menjadi produk lain. Contoh pada pabrik bagas itu adalah serat daripada tebu itu sendiri, maka masuk pada pabrik pulp. Di sini pengolahan pulp kita menggunakan air limbah. Air limbah ini bisa dikurangi limbahnya dengan adanya pengolahan limbah cair. Nah, kemudian pulp sendiri akan menghasilkan pabrik pulp akan menghasilkan pulp, yaitu bubur kertas. Bubur kertas akan diubah menjadi kertas pada pabrik kertas dan selanjutnya. Kemudian di sini pabrik pulp akan menghasilkan black liquid atau cairan hitam, yang mana merupakan alkali recovery, yang mana di sini juga merupakan bentuk daripada sesuatu yang harus diperhitungkan, dan akhirnya di sini diubah dengan alkali recovery menjadi logam alkali dan kembali lagi ke pabrik pulp. Nah, dari proses black liquid ini masuk ke alkali recovery, kemudian akan menjadi lumpur putih dan dapat disalurkan ke pabrik semen dan seterusnya untuk menghasilkan semen. Demikian seterusnya. Ini adalah sistem tertutup. Demikian. Nah, sehingga kalau kita kembali ke poin tadi, Desti. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem proses linear atau terbuka menjadi proses siklik. Linear terbuka menjadi siklik tertutup. Terbuka itu kita tidak memikirkan limbah mau kemana terserah. Nah, sehingga di sini dari linear terbuka, dari sistem terbuka diubah menjadi tertutup. Dan sehingga limbah suatu industri bisa menjadi sumber daya atau input industri lainnya. Nah, demikian yang dimaksudkan dengan sistem terbuka dan tertutup atau linear dan siklik. Itu yang dimaksudkan. Terus kemudian kalau kita pada masuk ke poin kelima, sebuah upaya mereduksi dampak lingkungan sistem industri pada sistem ekologi. Nah, ini memang pada dasarnya demikian. Ini merupakan upaya untuk mereduksi atau mengurangi. Nah, kemudian yang terakhir adalah suatu ide untuk membuat sistem industri menjadi lebih efisien dan berkelanjutan bagi sistem alam. Nah, itu yang katakan definisi daripada ekologi industri. Baik, lanjut. Sekarang tujuan ekologi industri. Poin 1, meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada level global, regional maupun lokal. Ya, terus kemudian ini adalah pada UNEP memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Itu memang tujuannya seperti itu. Terus kemudian oleh sebab itu prinsip ekologi industri berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk penggunaan sumber daya alam, itu jelas, menjaga hubungan kesehatan manusia dan ekologi, dan meningkatkan kesetaraan lingkungan. Nah, itu yang tujuan ekologi industri. Baik, lanjut. Penggunaan SDA yang berkelanjutan. Ekologi industri harus mendorong penggunaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, khususnya sumber daya alam
yang terbarukan dan meminimalisir sumber daya alam non terbarukan. Nah, ini berarti apa maksudnya? Bahwa sebaik-baiknya diupayakan untuk menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. Nah, oleh sebab itu nanti kalian akan masuk pada materi apa ya istilahnya, teknik material, yang mana akan mempelajari teknik logam dan teknik apa namanya komposit. Yang mana komposit di sini berkenaan dengan serat yang bahan dasarnya yang dapat terbarukan, yaitu bisa serat alam yang digunakan. Kemudian pada logam juga demikian, itu pada teknik material. Nah, sehingga di sini nanti kita seminimal mungkin menggunakan logam sebagai material yang tidak terbarukan dan semaksimal mungkin menggunakan serat untuk pengganti dari teknologi atau material yang sebelumnya digunakan. Nah, misalkan untuk bodi mobil kita menggunakan serat gelas untuk sebagai penguat pada bodi mobil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih menggunakan serat alam sebagai penguat pada bodi mobil. Itu pada contohnya. Terus kemudian yang patut kalian ketahui pula, tahun 2024, berarti 2 tahun lagi, atau kita ambil 2025, Jerman atau Mercedes sudah akan menggunakan 70% material alam sebagai komponen untuk permesinan atau komponen mobil itu sendiri. Nah, sehingga yang menggunakan logam itu hanya pada permesinan. Akan tapi semuanya nanti akan menggunakan serat-serat alam sebagai pengganti. Itu pada Mercedes seperti itu. Sudah mencanangkan demikian. 70%. Jadi yang 30% menggunakan logam. 70% menggunakan serat sebagai pengganti. Nah, itu ya pada yang patut kita ketahui, dan inilah yang dikatakan aktivitas industri sangat tergantung pada sumber daya alam. Kemudian dengan demikian maka efisiensi proses produksi akan mengurangi dan degradasi sumber daya alam non terbarukan dapat diminimalisasi. Itu tujuannya. Nah, terus yang selanjutnya, ekologi, industri, dan kesehatan masyarakat. Manusia adalah salah satu komponen jaring ekologi. Kemudian kesehatan masyarakat sangat tergantung pada kesehatan komponen lainnya dalam ekosistem, maka struktur dan fungsi ekosistem harus menjadi fokus pada ekologi industri. Nah, ini tujuan daripada ekologi industri. Baik, selanjutnya, next. Desti. Ya. Yang terakhir, kesetaraan lingkungan. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah pencapaian kesetaraan antar generasi dan sebagaimana antar masyarakat. Itu jelas. Terus penggunaan SDA dan degradasi ekologi alam dapat membahayakan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu merupakan tujuan-tujuan daripada ekologi industri. Ini jelas pengertiannya dapat kita terima dan nggak perlu ada prosesnya pemahaman. Baik, lanjut, next. Kemudian kunci pada ekologi industri. Pertama, kita berbicara tentang analisis sistem. Kedua, transformasi dan aliran material dan energi. Ketiga, pendekatan multidisipliner. 4, ada analogi pada sistem alam. Dan kelima adalah sistem linear terbuka berbanding dengan sistem siklik tertutup. Nah, itu pada konsep kunci ekologi. Baik, lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem analis, maka di sini kita dapat melihat bahwa pada sistem suatu organisasi industri itu kita akan berbicara berkenaan dengan industri yang lebih global atau besar. Itu adalah organisasi industri, yaitu kita ISO berkenaan dengan asosiasi dagang. Kemudian sistem industrinya ada aliran manusia, material, energi global, dan sistem ekologinya ada ekosphere dan biosphere. Nah, di sini
sistem ekologinya kita harus bicara dengan ekosphere-nya dan kita bicara dengan biosphere-nya. Itu yang sepatut kita bicarakan dan perlu kita ketahui. Jadi kalau kita berkaitan dengan sistem analis demikian yang kita patut kita pelajari pertama adalah bagaimana ISO dari asosiasi dagang, kemudian pada sistem industrinya aliran manusia seperti apa, materialnya bagaimana, dan penggunaan energi globalnya sangat merugikan bagi keadaan keseluruhan atau tidak. Nah, kemudian dampaknya bagi ekologi, ekosphere dan biosphere-nya. Nah, ini ya yang harus dipertimbangkan. Kemudian kedua adalah asosiasi dagang, lebih kecil lagi. Itu adalah kita sektor usaha. Kalau kita sektor usaha berarti di sini sistem ekologinya adalah kita biogeografika. Sehingga di sini bahwa unsur-unsur alam yang ada itu harus kita perhatikan bagaimana dengan posisi kedudukan dan keberadaan dari tumbuhan, binatang dan sebagainya. Nah, sehingga di sini perlu menjadikan sebuah pertimbangan dalam sistem ekologi. Kemudian pada sistem lebih kecil lagi, divisi perusahaan. Itu ada korporasi, industri atau institusi. Maka di sini adalah kita berbicara tentang landscape dari bioma itu sendiri. Nah, dari di sini maka adanya sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan berkenaan karena kita divisi perusahaan, maka di sini korporasi dari institusi itu harus berbicara tentang landscape biomanya. Keseimbangan alam pada sistem lingkungan itu sendiri harus kita pertimbangkan. Nah, terus pada tim pengembangan produk, maka di sini adalah kita mulai berbicara tentang sistem produksi. Ya tadi aliran material, sistem produksi. Maka di sini kalau kita mengembangkan produk, kemudian kita setelah demikian kita menentukan sistem produksinya adalah A, B, C, D, E dengan pola U-shape, L-shape dan lain sebagainya. Maka di sini kemudian kita harus mempertimbangkan langkah-langkah energi yang diperlukan dan lain sebagainya. Itu semua untuk melihat atau berkenaan dengan ekosistemnya. Maka kita berbicara tentang ekosistem. Maka di sini pada sistem ekologi demikian. Pada individu kita sendiri sebagai manusia, maka di sini adalah tahap siklus hidup. Nah, kalau ada tahap siklus hidup, berarti di sini apa? Pada manusia. Misalkan pada manusia, siklus hidupnya apa? Banyak siklus hidup yang kita lalui. Nah, kalau siklus hidup sendiri, maka di sini kita juga langsung berkenaan dengan organisme yang ada pada diri kita, yang ada pada lingkungan kita, yang mana organisme itu ada yang memberi dampak positif dan negatifnya. Itu harus difikirkan berkenaan dengan sistem ekologinya. Demikian pada analisis sistem atau sistem analisisnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah berkenaan dengan transformasi dan aliran material dan energi. Maka di sini salah satu strategi ekologi industri adalah mengurangi jumlah limbah material. Itu jelas. Atau energi yang dihasilkan atau disisakan oleh sebuah sistem energi yang pada gilirannya akan berdampak pada ekologi. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini kalau kita dalam kotak yang ada ini adalah katakanlah sistem lingkungan industri. Yang mana dalam sistem lingkungan industri sendiri itu berkenaan dengan material, modal, SDA, SDM dan sebagainya, kemudian bahan baku dan pengolahan limbahnya dan sebagainya. Itu sistem lingkungan industri. Nah, kalau kita bicara input proses output, itu adalah dikatakan sistem terbuka. Kalau kita sudah berkenaan dengan bagaimana kita mengelola limbah dan sebagainya, kemudian menjadikan inputan lagi untuk industri, itu katakan yang sistem tertutup. Nah, demikian. Maka kalau kita lihat di sini dampak itu dapat kita kurangi. Nah, di sini kita bicara tentang sistem lingkungan di luar industri. Maka material, modal, sumber daya alam, sumber daya manusia dan energi. Kemudian sebagai input, masukan pada industri. Maka kemudian input
masukan, kemudian diproses, kemudian output dari produk. Nah, produk itu akan berupa produk atau jasa, kemudian dan kedua ada limbah. Nah, limbah ini yang patut difikirkan. Bukan hanya produk terbuka, kita hanya sampai produk, tapi tidak memikirkan limbahnya. Nah, di sini kita memikirkan limbah, yang mana limbah tersebut juga bisa sebagai masukan pada industri yang lain. Maka di sini pengumpul limbah, kemudian daur ulang, bahan baku sebagai inputan pada industri yang lain. Demikian yang dikatakan aliran material dan energi. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian lanjut, ini bentuk-bentuk proses saja. Kita ketahui presentasi yang total yang digunakan dan sebagainya. Pada sumber digunakan pada otomobil, proses manufaktur otomobil, dan selanjutnya ini pengguna-gunanya. Ada nilon, poliacetal, ABS, dan sebagainya, kemudian dan total presentasi yang digunakan. Nah, di sini itu yang kalau kita pada otomobil ya. Baik, lanjut. Otomotifnya. Baik, next. Selanjutnya kita pada analogi pada sistem alam. Pada masih konsep, ya tujuannya men-share sebagian karakteristik sistem ekologi dalam menstimulasikan sistem industri. Kemudian contoh pada semen Indonesia atau ekosemen. Nah, di sini kan kita melihat bahwa pada industri ekologi proses itu sangat kompleks sekali. Di sini kita lihat sangat kompleks. Kemudian kekompleksan inilah kemudian diekspresikan oleh PT Semen Indonesia dalam bentuk sebuah lingkungan industri yang demikian asri. Nah, ini. Jadi dampak itu sendiri sudah dikurangi, kemudian dampak dari CO2 dan sebagainya itu dengan tanaman yang tahunan yang demikian banyak, nah sehingga dapat terserap oleh tanaman itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan dalam dari sistem lingkungan industri atau dalam ekologinya, proses ekologinya. Nah, ini salah satu contoh. Next. Kemudian sistem terbuka. Nah, ini saya katakan tadi, keterbatasan sumber daya, kemudian komponen ekosistem organisme, dan keterbatasan pengetahuan tentang limbah. Nah, itu tadi cuma proses, input, proses, output. Nah, gitu. Inputnya keterbatasan sumber daya, prosesnya komponen ekosistem organisme, dan outputnya keterbatasan pengetahuan tentang limbah. Ini yang terbuka. Kalau yang sudah tertutup, ini diproses kembali, diulang, nah, sehingga menjadi output limbah tersebut menjadi inputan bagi industri yang lain. Itu makanya pada sistem terbuka menjadi sistem tertutup, maka di sini ada perubahan tipe 1. Baik, lanjut. Nah, ini kita sudah mulai sedikit produksi yang tertutup. Di sini energi dan sumber daya terbatas. Kemudian komponen ekosistem, di sini komponen ekosistem, maka sedikit limbah akan memberikan limbah itu sendiri, akan tetapi limbah tersebut sudah mulai sebagian sebagai inputan bagi industri lain. Tapi di sini energi dan sumber daya masih terbatas. Tapi sudah merupakan suatu bentuk sistem yang tertutup, produksi yang tertutup. Nah, demikian. Lanjut. Nah, ini juga sudah memulai pada sistem ketiga, yaitu energi, komponen ekosistem. Tapi di sini lebih penguatan pada energi. Energi akan memberikan, sudah kita memasukkan unsur-unsur energi. Kita bisa menggunakan energi lain, bisa menggunakan energi dari gaya gravitasi dan sebagainya. Nah, itu yang kita mulai penerapan. Nah, sehingga pengurangan energi buatan itu dapat terreduksi. Nah, demikian. Nah, ini sehingga akan memberi keselamatan pada lingkungan atau ekosistemnya. Baik, lanjut. Selesai. Baik, sampai sini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Iya, Pak. Tidak ada?
Atau Kalau ada? dari saya tidak ada, Pak. Baik. Gini, saya mau beri tambahan. Kita mungkin tatap muka hanya sampai 4 pertemuan ya, 4 pertemuan. Kemudian 4 pertemuan kembali itu saya gunakan kalian untuk tugas. Tugas tersebut sebagai nilai UAS ya, UAS ujian akhir semester. Nah, kalau memang ada waktu, tapi dengan banyaknya peserta ataupun mahasiswa angkatan ABC, ya kan, kelas ABC, sepertinya nggak ada untuk waktu presentasi. Akan tapi di sini tugas kalian, mulailah kalian membuat kelompok sendiri, kelompok maksimal 4 orang, minimal 3 orang, atau maksimal 4 orang, minimal 2 orang. Ya, untuk kelas A, B, dan C. Kelas A, B, dan C. Mulai ya kalian buat kelompok ya. Halo. Izin Iya, bertanya, Pak. Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. Oke, Pak. Kelompoknya tuh gabungan kelas A sama kelas B sama kelas C, apa kelas A ada kelompok? masing-masing kelas. Gabungan saya pusing nanti nilainya. Oke, Baik, Pak. Pak. Ya kan? Kalau bagaimana sama menilai nanti kan? Ya. Oke. Pas saja kelas A, B, dan C. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, Pak, kalau dari saya. Ya, baik, kalau memang demikian. Baik, untuk sementara kita akhir sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita jumpa dan sampai 4 minggu berikutnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.